Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Ketiga, setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Keempat, setelah menyimak teks tentang permainan tradisional, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ya, kalau belum tahu, ayo kita simak. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Nah, mau tahu cara bermainnya? Ayo kita pelajari. Permainan engklek. Jumlah pemain ada 2-5 orang. Peralatan yang digunakan adalah gacok atau pecahan genting. Selanjutnya ada kapur atau tepung untuk garis batas. Nah, sekarang cara bermainnya. Cara bermain engklek adalah lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkan gacok sebelum bermain dan lemparlah gacok ke salah satu petak. Petak yang ada gacoknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki, mengelilingi petak-petak yang ada.
Nah, selanjutnya pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, sekarang perhatikan cara mainnya. Dahulu teman-teman, kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan 1 kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan 1 kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan 1 putaran, lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Nah, itu tadi adalah permainan engklek. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, kalian perhatikan, itu adalah lompat batu, Fahumbo Batu ya. Kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat Nias. Konon katanya, siapa yang bisa melompati batu itu dengan baik, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah laki-laki perkasa. Sehingga orang Nias bilang bahwasanya lompat batu itu menunjukkan keperkasaan seorang pria. Nah, anak-anak, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda-beda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, maka semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Lalu, apa yang terjadi?
Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang akan dihasilkan. Nah, sekarang bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Sekarang pemantulan bunyi. Kita bahas yang pertama adalah pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras, maka akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Sekarang yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya ada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Sekarang kita bahas macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Hal itu bisa terjadi ketika kita bicara dengan suara yang keras di ruangan, contoh di ruang gedung, di kamar mandi, atau di rumah. Kita lanjutkan yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi.
Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, itulah tadi macam-macam bunyi pantul. Anak-anak, sekarang kita kerjakan tugas. Lakukan beberapa percobaan berikut. Yang pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Selanjutnya, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Dan selanjutnya, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Setelah kamu lakukan percobaan itu, silakan catat hasilnya dan bandingkan antara ketika dibunyikan di dalam ruangan dengan ketika dibunyikan di luar ruangan. Setelah itu, buatlah laporan. Jangan lupa kerjakan laporan di kertas folio. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.